mundur. Nah, ya. Ya, saat ini sudah bersama dengan tim kuasa hukum yang akan memberikan keterangan konferensi pers. Selamat pagi teman-teman pers, terima kasih ya udah nunggu. Ada hal yang penasihat hukum akan kita kemukakan berkaitan dengan sidang ke-9 pada saat ini ya. Dan tentu juga banyak yang ingin teman-teman pers ingin tahu mengenai katakanlah proses persidangan yang ke-8 khususnya berkaitan dengan saksi dari Kiai Haji Maruf Amin kemarin ya. Kalau berkaitan dengan sidang pada saat ini tentu sudah diketahui ada 2 saksi nelayan yang hadir pada saat Pak Ahok berpidato, dan kemudian ada 1 saksi dari MUI yang disebut ahli yaitu Pak Hamdan Rashid ya, itu aja. Nah, yang ingin lebih kita jelaskan adalah berkaitan dengan kesaksian dari Pak Maruf Amin yang sedikit membuat kehebohan gitu. Jadi begini teman-teman pers, apa yang ditanyakan oleh penasihat hukum, dalam hal ini kebetulan saya, pada saat sidang ke-8 kemarin kepada saksi Kiai Haji Maruf Amin, itu tidaklah bisa dilihat hanya sepotong-sepotong saja, berkaitan terutama dengan pertanyaan terakhir mengenai adanya komunikasi Pak SBY kepada Pak Maruf Amin ya. Kita harus melihat secara keseluruhan pertanyaan yang terkonstruksi pada waktu sidang kemarin. Perlu diketahui bahwa yang menjadi katakanlah tekanan pertanyaan dari penasihat hukum berkaitan dengan produk dari MUI, yaitu yang disebut pendapat dan sikap keagamaan. Tentu dalam hal ini penasihat hukum ingin tahu kenapa yang dikeluarkan itu pendapat dan sikap keagamaan dan bukan fatwa. Karena kalau fatwa itu sangat jelas dan cukup terinci ya, diatur dalam buku pedoman penyelenggaraan organisasi MUI begitu. Tapi kalau pendapat dan sikap keagamaan itu sama sekali tidak ada pengaturannya. Nah, ini tentu kita ingin mengetahui, dan memang kemarin terungkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Maruf Amin ya, bahwa ya untuk pendapat dan sikap keagamaan itu baru pertama kali dalam sejarah MUI itu dikeluarkan. Yang biasa dikeluarkan dalam kaitan dengan masalah penistaan agama atau penodaan agama itu adalah fatwa. Dan fatwa itu memang ya, kembali lagi Pak Maruf Amin kemukakan, itu tidak bisa dalam waktu 1-2 hari ya, paling tidak 1 bulan ya, bahkan bisa lebih dari itu untuk mengeluarkan fatwa, karena harus ada kajian dan juga harus ada pendalaman dan juga ada pendapat-pendapat dari para ulama. Nah, sedangkan pendapat dan sikap ya keagamaan itu hanya dilakukan dalam rapat Dewan Pimpinan Harian ya. Nah, dalam rapat Dewan Pimpinan Harian itulah ya, walaupun itu bisa terdiri dari beberapa komisi, tapi itu bisa dilakukan setiap saat saja. Dan yang terjadi pada saat pendapat dan sikap keagamaan itu dikeluarkan, menurut perhitungan yang kami lihat itu hanya beberapa hari. Nah, kalau dilihat dari kronologis waktunya, pendapat dan sikap keagamaan itu dikeluarkan atau ditandatangani pada tanggal 11 Oktober. Nah, ya, tanggal 12 sudah diberikan kepada Kapolri. Tanggal 10 Oktobernya pendapat dan sikap keagamaan itu dibahas dan dipersiapkan oleh 4 komisi yang ada di MUI. Nah, tanggal 9 dan tanggal 8 itu libur ya, Sabtu dan Minggu ya. Jadi tentu MUI tidak bekerja. Yang kita ketahui memang tidak ada kegiatan ya pada tanggal 8 dan 9. Tanggal 7 Oktober ya, tepatnya hari Jumat itu pagi, itu ada PBNU itu ada menerima kedatangan dari paslon nomor 1, yaitu karena memang sudah terdaftar sebagai paslon, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Tanggal 7. Dan pada saat itu diterima juga selain oleh Ketua PBNU oleh Rois Amnya. Rois Amnya itu adalah Kiai Haji Maruf Amin ya pada saat itu. Dan memang itu terkonfirmasi dengan berita yang dimuat pada saat itu juga tanggal 7 ya. Ada beberapa berita yang menyatakan bahwa Pak Maruf Amin sendiri menyatakan bahwa memang ya katanya dia sudah mendapat telepon dari Pak
SBY untuk itu. Hanya itu saja memang ya, tidak nyatakan teleponnya untuk apa, tapi dalam konteks memang menerima kedatangan daripada paslon nomor 1 begitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan itu semuanya tentu kita mempertanyakan ya, kenapa bisa timbul pendapat dan sikap keagamaan ini? Karena kemarin pada waktu diminta penjelasannya kepada Pak Maruf Amin, beliau menyatakan ya, proses untuk pendapat dan sikap keagamaan itu sudah dimulai tanggal 1 Oktober dengan ya untuk melakukan penelitian dan juga investigasi. Nah, ini tentu menarik perhatian kita. Ya, kenapa tanggal 1 Oktober? Padahal ya mulai adanya katakanlah pemberitaan mengenai soal penistaan atau penodaan agama ini ya itu tanggal 5 Oktober, yaitu pada waktu mulai muncul itu ya video pidato tersebut, termasuk yang hasil editan yang dilakukan oleh pihak tertentu begitu. Nah, ini tanggal 1. Nah, tentu kita pertanyakan, dasarnya tanggal 1 apa? Apa dari video atau bukan? Tidak, dia bilang itu dari masukan atau laporan seseorang, dia bilang gitu, atau dari masyarakat. Nah, kita tanyakan siapa orangnya itu. Nah, orangnya itu katanya dari Pulauan Seribu. Kapan itu terjadi? Tanggal 28. Nah, kalau tanggal 28 menurut hemat kita ya belum ada sama sekali, karena Pak Ahok itu baru berpidato tanggal 27 September. Nah, kalau apalagi orang dari Pulauan Seribu, karena orang Pulauan Seribu itu sampai saat ini pun juga tidak ada satupun yang melapor. Ya, mereka apa yang menyatakan keberatan, dan mereka pun juga ya pada waktu hadir tersebut ya tidak merasakan adanya masalah dengan pidato tersebut, apalagi yang berkaitan dengan penistaan agama. Bahkan juga kita ini kan punya transkripnya. Sekarang kita ada punya transkripnya dari persidangan. Bahkan Pak Maruf bilang tanggal 27 pun sudah ada. Nah, itu sudah hampir tidak mustahil untuk itu, tidak mungkin ya, karena tanggal 27 baru saja selesai pidato. Nah, kalau dilihat lagi tanggal 28 itu malam barulah Pemprov DKI itu mengunggah video pidato tersebut. Ya, jadi semua pihak itu baru tahu 28 malam paling tidak begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Nah, pada waktu ditanyakan sama Pak Maruf Amin, perintah atau instruksi untuk investigasi atau penelitian itu dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara lisan, ya. Nah, kemudian apakah ada laporan-laporan? Ya, itu juga ada lisan katanya. Jadi semuanya serba lisan. Ya, tentu kan dalam hal ini tidak bisa ada dasarnya, sulit untuk membuktikannya. Termasuk juga kita minta kemarin hasil kajian, ya. Karena katanya ada hasil kajian. Nah, kita minta itu hasil kajian supaya kita bisa lihat, ya. Nah, jadi teman-teman pers, dari sini tentu menimbulkan katakanlah keinginan tahuan kita, ya. Kapan sebenarnya perintah untuk melakukan entah fatwa awalnya kemudian menjadi pendapat sikap keagamaan itu kapan begitu. Nah, oleh karena itulah sangat relevan untuk ditanyakan kepada saksi, ya, untuk menyatakan mengenai soal komunikasi tersebut begitu, ya. Nah, tentu kalau penasihat hukum menanyakan itu ada dasarnya, tidak asal-asalan untuk itu, ya. Jadi kita tidak mau masuk ke ranah yang bersifat politik lah soal ini. Kita menanyakan segala sesuatunya ya berdasarkan kepentingan untuk mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini juga sangat penting bagi terdakwa dalam hal ini Pak Ahok untuk mendapatkan keadilan. Ini sangat penting, ya. Pendapat dan sikap keagamaan ini krusial sekali. Ini krusial sekali. Karena di sini kita ingin tahu ya, prosedurnya bagaimana dan juga alasan motif dikeluarkannya pendapat sikap keagamaan ini sebenarnya yang sesungguhnya itu seperti apa. Ini yang kita ingin tahu sebenarnya, ya. Bukan mau cari-cari kesalahan dari Pak Maruf Amin, tidak, ya. Oleh karena itulah ditanyakan akhirnya pertanyaan yang akhirnya katakanlah membuat kehebohan di luar, ya, di luar persidangan, bukan di dalam persidangan. Kalau dalam persidangan sih biasa-biasa aja, ya. Yang ditanyakan adalah apakah benar, ya, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober jam 10.16 menit itu ada komunikasi yang melalui telepon antara Pak SBY dengan Pak Maruf Amin, di mana ada dua hal, yaitu tolong, ya, mengatur untuk menerima pasangan Agus Silviana di kantor PBNU, ya, keesokan harinya. Yang kedua adalah segera dikeluarkan fatwa untuk penistaan agama dilakukan oleh Ahok begitu. Nah, pada waktu ditanyakan hal tersebut, ya,
saksi Pak Kiai Maruf Amin hanya bilang bahwa tidak, 3 kali ditanyakan tidak. Nah, standar di dalam persidangan, kalau kita punya keyakinan bahwa memang komunikasi itu ada, ya, tentu kita harus mengingatkan kepada saksi bahwa keterangan di depan persidangan di bawah sumpah itu mempunyai konsekuensi hukum, ya. Itu yang disebut adalah ya keterangan bisa dianggap melakukan perbuatan sebagai kesaksian palsu atau keterangan tidak benar, ya. Nah, ini malah kita ingatkan melalui majelis hakim, dan majelis hakim juga mengingatkan ini suatu hal yang biasa sebenarnya, ya, karena semua orang kan di hadapan hukum itu sama, siapapun juga pada waktu dia muncul sebagai saksi itu sama kedudukannya, kita nggak bisa membedakan. Jadi pertanyaan ini pun juga kita ajukan tentu kepada saksi Pak Maruf Amin begitu. Karena beliau jawab sudah tidak, ya sudah, ya kita nggak bisa memaksakan gitu. Nah, jadi kemudian ya memang kalau kita lihat ya kehebohannya terjadi di luar. Nah, sebenarnya kalau dilihat ditarik keluar apa yang terjadi, Pak SBY pun juga sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa memang pembicaraan itu ada, tapi tanggal 7, ya, dan tidak berkaitan dengan permintaan untuk fatwa. Ya, itu tapi bagi kita itu bukan merupakan bagian dari fakta persidangan. Yang kita lihat semata-mata adalah keterangan Pak Maruf Amin untuk itu. Nah, jadi untuk sebagai katakanlah ya alat bukti untuk di persidangan begitu. Jadi ini saya perlu jelaskan dulu ya latar belakangnya supaya jangan sampai ya orang menduga ini pertanyaan asal-asalan, pertanyaan yang punya tujuan politik tertentu gitu ya. Enggak, ini ada latar belakangnya ya, karena untuk kepentingan pembelaan. Untuk kepentingan pembelaan dan juga untuk katakanlah menjadi alat bukti dan juga keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini sangat penting sekali ya bagi kita sehingga hakim bisa melihat ya, kan bukankah sebelumnya juga sudah katakanlah memperlihatkan saksi-saksi pelapor itu 12 loh. Itu ternyata bisa dikategorikan sebagai saksi palsu begitu ya. Jadi ini pun sudah merupakan juga katakanlah katakanlah penilaian kita terhadap proses persidangan ini. Termasuk juga setiap saksi yang muncul pasti kita akan menggali mengenai kebenaran daripada materialnya gitu. Ya saya rasa itu.